Underwater, you can't breathe here. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Kapanpun kalian lihat video ini adalah vlog pertama atau bisa vlog berapa ya? Vlog pertama tapi belum ada judulnya. Tapi harus ada judul. Harus ada judul, nanti next ya episode 2 lah kita akan bikin judul. Nah, kali ini kita kenalan dulu ya. Saya Gian dan di sebelah saya Arki. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol untuk yang episode pertama ini kita akan ngobrol mungkin tentang perkuliahan ya Mas ya? Yes. Tentang perkuliahan, kayak dulu tuh Mas Arki kuliah di mana sih? Dulu saya di STB Telkom. Di Satu Telkom. Kalau sekarang tuh udah jadi Iya. Sekarang Telkom University ya kayak gitu. Nah dulu tuh tahun berapa sih Mas? Kuliahnya tahun 2003. Lulus? 2008. Gak apa-apa lah, agak Iya. dikit deh. Saya 4 tahun 11 bulan. 4 tahun 11 bulan, belum nyampe 5 tahun. Belum. Sebulan lagi 4 tahun. Seminggu lagi 5 tahun. Oke, gak apa-apa. Oke, waktu dulu STT tuh seperti apa sih Mas? STT dulu tuh anak-anaknya ini banget ya ide kayak anak pakai seragam SMP, anak madrasah SMP. Madrasah beda? Jadi bajunya putih, celananya biru dongker. SMP bener? Iya bener sih SMP. Tapi Muhammadiyah madrasah. Oke. Kan kalau sekarang kan hitam putih. Nah, iya katanya hitam putih. Dulu di razia Apa tuh? kalau yang pakai hitam. Di razia? Iya, pas ujian itu. Jadi kan kalau biru dongker itu dari jauh kan mirip hitam. Iya. Atau hitam ya mirip biru Mirip dongker ya. Jadi, tapi nanti kan ada yang keliling tuh dosen pengawas kalau lagi ujian. Ada. Nah dia bisa tuh ngebandingin. Hitam ya kamu. Kurang gitu. Atau dicatat gitu. Iya. Saking ketatnya? Saking ketatnya. Pas Jadi ujian itu. apalagi ujian dianggap harus paling tertib. Oke. Misalkan seragam, Oke. terus celana gitu ya. Ya ada lah yang masih seperti itu gitu, menganggap yang kepatuhan terhadap seragam akan menjamin kesuksesan di masa depan gitu ya. Mindsetnya emang ditanam seperti itu atau ya mahasiswa sendiri yang membangun mindset itu sih? Oh enggak, itu biasanya memang dosen-dosen yang yang masih banget memperhatikan harus segala sesuatu tertib. Nah dulu tuh ospek pas STT seperti apa sih? Dulu ospeknya ya relatif agak jayus lah ya. Jayus kayak misalkan nanti ada drama-drama senior malah tapi katanya ada yang ulang tahun ya kan. Oh selamat ulang tahun, ternyata dia lagi ulang tahun tapi nggak ada kejam-kejam gitu dulu? kejam nggak ada ya. Karena kita kan dulu setahu saya udah ini sih udah lebih maju lah dari kampus lain. Karena pada saat saya di ospek ya pada saat itu juga ada yang di IPDN, STPDN meninggal. Oh jadi kayak lebih hati-hati ya? Iya. Warning juga kayak gitu. Nah pas ospek tuh ya tadi kan ya wajar lah dimarahin ya sama senior gitu. Ada nggak sih kejadian yang mungkin nggak bisa dilupain pas ospek gitu? Ya paling gini aja ya, misalkan harus bangun pagi gitu ya. Jam berapa sih dulu? Ya karena acara ospek tuh dimulai dari sholat subuh. Jam 4 lah ya? Jam 4 kita bangun, dan kita dulu yang di asrama dibanguninnya pakai sirine. Waduh, itu. Dan saya waktu itu di asrama itu posisinya itu apa? Jadi di asrama itu tempat tidurnya tuh model ranjang tingkat, atas bawah ya. Saya telat datang. Jadi intinya saya dapat kebagian kasur di atas. Oke. Oh, nggak di ini, udah di misalkan kamu atas saya bawah gitu enggak? Duluan. Oh, duluan. Oke. Nah, sementara sirene itu selalu di atas langit-langit kan. Jadi saya duluan yang kena point, ya udah kelar. Kayak gitulah. Jadi akhirnya ngerasain wah ini kok dia sampai agak kesel sih. Aduh, rasa banget. Benar-benar masih mau tidur. Dulu tuh ya pas itu kan ospek tuh jam 4 bangun, dan itu tuh ada
apa ya? Senior nggak gedor itu sih. Oh iya, cuma dari sini ini dong. Bangun pakai toa kan. Oh, pakai toa. Pakai toa yang biasa ini buat demo-demo gitu. Dan itu kan, oh iya, tadi kan asramanya itu beda sama yang sekarang atau Beda. Bedanya apa? Jadi asramanya itu yang dulu saya tempatin itu yang sekarang jadi Fakultas Rekayasa Industri. Rekayasa Industri. Sama yang jadi labnya IF. IF ya. Dan itu berapa gedung, Mas? Cuma dua gedung. Asrama Putri, Asrama Putra. Itu deketan loh sebenarnya. Ya ada pemisahnya satu gedung namanya gedung E kalau dulu ya. Gedung E itu lab untuk elektro ya. Oke. Berarti yang mau asrama itu daftar dulu atau bebas saja semuanya? Kalau anak Korea udah bebas. Daftar, diwawancara. Nah, wawancaranya. Wawancaranya sih menurut saya kayak nanti tuh kayak kebijakan si seniornya pengurus asramanya. Dulu ada SR juga, senior resident gitu. Ada. Nah, jadi dia menentukan oh ini boleh enggak gitu. Jadi dia nanya dulu, emang kamu kenapa mau tinggal di asrama? Nah, kita ngarang lah. Ya tapi kalau saya sih jujur penasaran, emang gimana sih tinggal di asrama gitu ya. Ya ternyata memang enak banget, ke kampus ya tinggal plek. Iya, gitu banget ya. Nah, tapi masih telat. Masih telat juga. Karena dulu masuk jam berapa? Ya ada yang kuliah jam 7 ada. Oke. Kan memang pola kuliahnya tuh jam 7 9, 9 11, 11 1, 1 3, 3 5 kan gitu ya. Lumayan. Ya tinggal ngeliatin, wah apa sih udah dapet pagi gitu. Tapi kalau jam 7 ya tetap aja telat. Iya itu. Walaupun deket di asrama juga kan. Nah terus kalau misalkan udah di ospek udah tuh. Kalau kehidupan pas kuliahnya sendiri dari dosen itu orangnya disiplin kah? Disiplin banget atau gimana? Dosennya ya masih muda-muda ya, jadi relatif kita ketemunya pas kuliah aja. Kalau maksudnya yang untuk yang kedisiplinan biasanya sih dosen yang lebih senior. Ya itu adalah beberapa yang memang terkenal sampai sekarang yang kuliah jam 7 nggak pernah telat dan masih semangat. Ya. Biasanya apa dosen suka datang duluan atau dosen mata kuliah probabilitas dan statistik itu datang dulu deh sebelum mahasiswa datang? Wah, berarti kalau misalkan dihukum nggak sih kalau misalkan ya datang telat nih mahasiswa? Iya, kalau udah jamnya lewat ya dia udah telat saja, nggak boleh masuk gitu. Itu tuh ya udah langsung coret deh atau alfa langsung gitu? Iya, langsung alfa. Nah kalau misalkan lu tuh STT tuh ya misalnya kehidupan kampusnya itu ya dosennya, kehidupan kayak yang berorganisasi itu Mas Ari itu ikut apa aja sih pas dulu? Saya dulu pertama ikut himpunan informatika HMTI. Enggak, HMIF. Oh HMIF, sorry HMIF ya. Karena kode jurusannya IF. Oke. Terus habis itu 2 tahun, jadi pertama jadi staff, tahun keduanya jadi kepala divisi. Divisi apa? Divisi internal. Kalau dulu staffnya staff eksternal. Oke. Terus divisi internal, nah banyak koordinasi dengan himpunan-himpunan. Karena hubungan ke dalam kan, sama BEM juga sama. Nah setelah dari kepala divisi, nah kita kebetulan dulu saya itu ada di kelas yang isinya aktivis semua. Aktivis semua tuh gimana? Jadi ada ya kita itu di kelas itu ada presiden BEM, ketua DPR, dan ketua HMIF. Jadi semuanya di kelas yang sama gitu. Oke. Ya, bahkan inilah teman-temanan banget gitu ya. Jadi dulu kan memang udah plotting secara nggak langsung tuh udah ada. Misalkan kayaknya dia cocok nih nanti jadi ketua himpunan gitu kan, kepala divisi. Dan sementara saya kan kepala divisi, dia juga kepala divisi. Tapi karena semuanya udah kayaknya dia nih nanti ketua himpunan, ya udah jadi saya mikir-mikir, wah gue loncat kemana ya gitu kan, karena umur sama. Jadi biasanya kan ketua himpunan tuh relatif yang angkatannya paling atas kan. Udah akhirnya saya pada saat itu karena sering kumpul sama BEM, nah saya sejak dari himpunan itu udah sering ikut demo. Jadi kalau teman-teman itu misalkan himpunan itu identiknya pakai
jaket himpunan. Ya. Nah, menurut saya pakainya jaket biru telur asin itu. Jaket universitas. Jaket universitas, jaket alma mater. Nah, dulu kan ikut jas alma mater ya. Iya, demo. Gimana sih konsen? Emang keinginan sendiri kah atau apa sih enaknya kayak demo kayak gitu sih waktu dulu tuh? Sebenarnya nggak ada yang enak sih, nggak ada ya. Cuma memang kita ini aja, kita memang dulu punya sensitivitas yang tinggi misalkan terhadap isu-isu yang berkembang. Terutama misalkan kayak kenaikan bahan bakar, buat yang minyak tanah, iya listrik, kayak gitu kan. Nah itu kan biasanya nanti pemerintah mau naikin. Nah terus kita biasanya long march dari, biasanya start awal itu dari BIP. Oh BIP. Nah terus kita jalan ke Gedung Sate. BIP, lumayan juga. Iya, lumayan jauh ya. BIP ke Gedung Sate. Ya, berarti ya itulah dinamika apa ya? Kampus itu ya. Iya. Kampus. Aktivis. Setelah himpunan, kemana tuh? Yaitu ke DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi? Nah itu ya dulu itu saya pernah jadi ketua. Dulu pokoknya sebenarnya saya nggak terkenal banget ya. Tiba-tiba ada kepanitiaan namanya LDKO. Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi. Nah, saya itu dulu itu nggak pernah yakin sama diri saya sendiri. Jadi akhirnya pada saat ini ada panitia LDKO, yang mantan panitia ospek pada mau daftar nggak? Ya udah daftar. Nah ternyata saya daftar seksi acara. Dan terus kasih tahu senior tentang, jadi waktu itu udah ngekos karena asramanya udah ditutup. Oh, udah ditutup dulu. Nah, jadi saya itu penghuni terakhir asrama. Itu tahun 2004 ditutup. Akhirnya saya ngekos. Nah, di sebelah kosan saya juga aktivis. Nah, terus dia ternyata di kepanitiaan LDKO jadi panitia pengarah yang nyeleksi peserta, nyeleksi panitia OC ya kan. Nah, terus dia nanya, lu daftar mas? Daftar apa? Acara. Oh, enak aja lo acara. Ketua. Udah ketua acara. Nah, dia coret jadi ketua kan. Ketua LDKO itu. Ketua LDKO. Nah, terus ya udah masukin ini kan. Nah, terus ya yang wawancara itu mungkin lihat gua daftar jadi ketua, ya setengah percaya setengah enggak kali ya. Tapi ya udah dia tanya-tanyain aja gitu. Nah, ternyata benar pas pengumuman itu saya jadi ketua. Dan menurut saya itu waktu itu tuh aneh gitu. Aneh. Karena saya itu paling banter suka ngelawak gitu ya, di acara misalkan ospek. Pas ospek terakhir itu saya malah jadi MC dan saya ngelawak gitu. Ngelawak. Dulu banget itu tuh pernah ada acara MTV namanya MTV Bujang. Iya. Nah, dulu saya itu sering niruin apa yang dilakukan di MTV Bujang. Nothing gitu kan. Iya, udah akhirnya pokoknya lawak lah. Dan identik banget. Udah terus tiba-tiba jadi ketua. Nah, pas jadi ketua itu ya memang ngerasain gak ada orang yang nurut karena lu ketua. Kenapa tuh? Jadi ternyata kepemimpinan itu tuh untuk lu bisa bikin orang nurut, itu tuh lu memang harus membangun step by step. Stage by stage-nya. Jadi dulu itu banyak yang pas saya ngomong sendiri. Udah ribut sendiri aja lah. Ribut sendiri. Pak, jadi waktu itu kita akhirnya pas pelaksanaan acara, dulu masih kayak center of attention-nya malah bukan di saya, masih di tempat lain. Semua masih ingat saya, udah pokoknya kebetulan aja jadi ketua. Iya. Akhirnya
acara itu ada 4 rangkaian. Nah di setiap menjelang 4 rangkaian itu ya saya mulai belajar gimana leadership. Nah itu salah satunya ya baca buku, terus nyontoh orang gimana bagusnya, terus memperbanyak juga kata-kata motivasi. Nah, analogi. Terus lebih care juga ke setiap tim. Jadi bahkan saya nyentuh langsung sampai ke tim perlengkapan. Jauh banget itu. Iya, karena kan tim perlengkapan kan dulu identiknya tim buangan. Logistik. Ibaratnya itu ya lu kan cuma ngurusin barang Iya, gitu kan. Nah, sementara saya bangun kesadaran. Ini kalau teman-teman perlengkapan ngeboikot, bubar acara kita. Nah, kayak gitu. Wah, mereka ngerasa. Terus konsumsi juga sama. Misalnya konsumsi kelihatannya sepele, tapi bayangin kalau nggak ada konsumsi, jadi kita diamuk massal. Nah dari situ ternyata saya berhasil membuat teman-teman nyadar bahwa kita memang semua punya peran masing-masing dan semua punya urgensinya masing-masing. Jadi nggak boleh ada yang merasa lebih di atas atau lebih di bawah. Ya udah, akhirnya pas menjelang puncak acara itu, semuanya udah bisa mengerti kenapa saya bisa jadi ketua. Tapi itu kan butuh ya step by step proses ya untuk dapat kepercayaan itu dari teman-teman. Jadi persiapannya mungkin 2 bulan, terus rangkaian acaranya itu kayak selama 4 kali pertemuan 2 minggu sekali lah ya. Jadi yang mungkin sekitar 1,5 bulan. Nah itu baru habis itu saya jadi orang yang ini nih Aki. Nah, jadi bahkan sebenarnya ini juga jadi ternyata itu strategis banget buat akhirnya saya ikut di pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. ya. Karena dulu itu Dewan Perwakilan Mahasiswa itu identiknya sama orang-orang yang ya udah yang penting lu di DPM gitu. Jadi akhirnya BEM-nya itu memang keren banget, DPM-nya lesu. Yang penting ada aja ya. Yang ada karena cuma 5 orang biasanya. Yes. Nah, akhirnya pas saya benar-benar aktifkan minta perwakilan UKM, perwakilan lembaga kerohanian join. Akhirnya kita dapat 17 orang. Dan 17 orang itu awet nyampe akhir. Itu jalan. Dan itu balik lagi memang touch-nya personal. Saya punya wakil ketua, punya anggota, semuanya saya buatin kayak di DPR sekarang, kotak-kotaknya banyak. Jadi dulu DPM itu cuma ketua anggota, terus gak ngerti kan. Nah saya belajar DPR itu gimana. Akhirnya kita buat struktur. Ada yang ngurusin komisi, tapi juga ada yang jadi badan urusan internal. Jadi ada badan urusan rumah tangga, badan persidangan, badan legislasi, segala macam kita buat. Nah, semuanya kebagian tugas. Karena semuanya kebagian tugas, semuanya nggak dinilai. Jadi fokus tugasnya masing-masing. Iya, jadi ada. Udah gitu, menjelang setelah semuanya terbentuk, kita bikin lagi organisasi baru di DPM, namanya Sekretariat Jenderal. Sekjen. Nah, itu yang kita rekrut tanpa lewat pemilu. Jadi mereka jadi staffingnya di DPM. Jadi akhirnya saya cuma ngasih logika waktu itu, emang lu kan anggota dewan, emang lu mau ngurusin ini fotokopi bahan? Kita kerepotan loh, kita bahas konten tapi fotokopi bahan juga gitu. Ya itu memang harus ada badan sendiri. Udah akhirnya semuanya setuju, kita bikin. Malah setelah kita bikin sukses,
Periode berikutnya si sekjennya jadi presiden BEM. Sekjen nih. Pas Arki pas jadi DPM atau Setelah saya selesai jadi DPM dia jadi presiden. jadi presiden BEM. Habis itu setelah dia jadi presiden BEM, yang dulunya ketua komisi pas zaman saya jadi presiden BEM. Oke. Terus habis itu adik mentornya jadi presiden BEM lagi. Jadi emang dinamika kampus tuh emang bermacam-macam ya. Iya. Macam-macam. Jadi kita nggak tahu nih kalau misalkan mungkin aja dia biasa tapi setelah Iya. itu dia jadi apa gitu. Karena dulu saya tuh pokoknya mikirnya nih anak-anaknya harus aktif dan dibuat jangan sampai mereka itu ngerasa aktif di organisasi itu putusan yang salah. Jadi ya saya bikin organisasi kayak sekjen itu tuh karena saya ngeliat dulu banyak anak-anak yang bagus, tapi karena saking banyak bagusnya sementara posnya dikit akhirnya nggak dapet. Yang dia nggak ada kerjaan ya. Karena yang jadi sekjen itu tuh dulu staf di himpunan. Padahal dulu anak buah saya di himpunan, saya dulu kepala divisi dia staf. Saya tuh bilang, kok dia nggak jadi kepala divisi? Gimana kata teman saya ketua himpunan? Masanya yang bagus banyak banget. Ya udah gue bingung. Wah nggak rela gue. Udah pokoknya gini deh, gue tarik dia jadi sekjen. Ya udah boleh. Ya udah akhirnya dia jadi sekjen. Ya benar. Setelah jadi sekjen jadi presiden. Jadi emang ya dinamikanya berbeda-beda, bermacam-macam, terus pemilihan orangnya pun nggak bisa diduga. Tapi kalau saya dulu seneng sebenarnya ngelihat potensi kayak gitu tuh, sebenarnya dia bisa. Jadi di saat orang meragukan, malah saya optimis, orangnya bisa.